Pagi yang cerah, Lintang berdiri di barisan. Seragam birunya sedikit lusuh, jahitannya sudah mulai pudar. Ia berusaha menyembunyikan tambalan kecil di siku. Jantungnya berdegup kencang setiap kali Pak Budi, wakil kepala sekolah kesiswaan, melintas dengan tatapan tajamnya. Udara terasa dingin meskipun matahari bersinar terik. Mikrofon berderit, suara Pak Budi menggelegar. Perhatian, kedisiplinan adalah cermin sekolah kita. Tatapannya menyapu barisan, seolah mencari target. Lintang menunduk, berharap tak terlihat, berharap menjadi bagian dari kerumunan yang tak kasat mata. Ketegangan memenuhi udara, hembusan angin pun terasa seperti bisikan ancaman. Lintang, maju ke depan! Suara itu menusuk. Dunia Lintang runtuh. Langkahnya terseok, setiap pasang mata terasa seperti jarum menusuk punggungnya. Ratusan pasang mata menatap, bisikan-bisikan mulai terdengar. Rasa malu membakar wajahnya, membuat pipinya terasa panas. Ia merasa begitu kecil, begitu remuk. Pak Budi berdiri tegak di depannya. Seragamu dan tunggakan iuran sekolahmu. Ini memalukan. Bagaimana bisa sekolah maju jika ada murid yang tak peduli? Kata-kata itu lebih tajam dari cambuk. Lintang menggigit bibir, air mata menggenang di pelupuk mata. Ia ingin menghilang, ingin bumi menelannya bulat-bulat. Sorot mata teman-teman terasa seperti penghakiman. Ada yang menatap iba, ada pula yang mencibir. Lintang merasa telanjang di hadapan semua orang. Aib keluarganya terpampang nyata. Kepalanya menunduk, membiarkan rambutnya menutupi wajah. Sesak memenuhi dadanya, nafasnya tersengal. Pak Budi melanjutkan ceramahnya, menjadikan Lintang contoh buruk. Sekolah ini bukan panti asuhan. Kalimat itu menghantam Lintang seperti palu godam. Rasa marah mulai bercampur dengan kehancuran. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekat. Tangannya terkepal di samping tubuhnya, gemetar. Lintang merasakan pandangan Bu Dewi, guru bahasa Indonesianya yang biasanya hangat. Kini, tatapan itu terasa campur aduk antara iba dan rasa tak berdaya. Tidak ada bantuan. Lintang merasa sendirian, terisolasi di tengah keramaian. Rasa sakit ini terlalu dalam, menusuk hingga ke ulu hati. Puluhan menit terasa seperti keabadian. Setelah Pak Budi selesai, Lintang diizinkan kembali ke barisan. Kakinya terasa lemas, langkahnya goyah. Bisikan masih mengikuti, seperti dengungan lebah yang tak kunjung padam. Ia hanya ingin kabur, menjauh dari semua tatapan ini, dari semua rasa sakit. Di kelas, Lintang duduk di bangkunya. Dia membeku. Buku-buku pelajaran di depannya tampak buram. Teman-temannya menjauh, menciptakan lingkaran kosong di sekelilingnya. Rasa sakitnya begitu nyata, seolah ada lubang besar di dadanya. Ia merasa hancur, tetapi di balik kehancuran itu ada bara yang mulai menyala. Pulang sekolah, Lintang berjalan gontai, melewati gang sempit menuju rumah kontrakannya. Setiap langkah terasa berat, diiringi bayangan wajah Pak Budi dan tatapan mengejek. Udara sore terasa dingin menusuk kulit. Di dalam hatinya, tekad baru mulai tumbuh, sebuah janji pada dirinya sendiri untuk tidak pernah lagi merasa serapuh ini. Malam itu, Lintang tak bisa tidur. Kata-kata Pak Budi terus berputar di kepalanya. Ia menatap langit-langit kamar kontrakannya yang kusam. Rasa sakit itu belum hilang, namun kini bercampur dengan tekad baja. Ini bukan akhir, ini adalah awal. Sebuah rencana samar mulai terbentuk di benaknya, sebuah jalan keluar dari semua tekanan ini. Lintang mulai menghabiskan waktu di perpustakaan umum setelah pulang sekolah. Di sana, ia menemukan buku-buku tentang pemrograman dan desain web yang rumit. Matanya menyala, penuh konsentrasi.
Setiap baris kode yang ia pelajari terasa seperti balok bangunan yang perlahan mengangkatnya dari jurang kehinaan. Ia kadang terlihat di warung internet sederhana, menekan keyboard dengan cepat. Jemarinya lincah, otaknya bekerja keras, menyerap setiap informasi. Uang jajannya ia sisihkan untuk sewa komputer. Ada kepuasan kecil setiap kali sebuah konsep rumit berhasil ia pahami. Ia bekerja dalam diam, tanpa seorang pun tahu. Di kelas, Lintang tetap menjadi sosok yang pendiam. Namun, ada perubahan halus dalam tatapannya. Ia lebih fokus, lebih tajam. Saat guru matematika memberikan soal yang sulit, Lintang menyelesaikannya dengan cepat. Rio, teman sekelasnya yang kutu buku, sempat mencuri pandang, terpana dengan kecepatan berpikir Lintang. Suatu siang, Rio kesulitan dengan proyek fisika yang melibatkan simulasi komputer. Lintang yang duduk di dekatnya melihat kerutan di dahi Rio. Tanpa banyak bicara, ia mendekat dan memberikan beberapa saran teknis yang cerdas. Rio terkejut, matanya membelalak, menyadari kecerdasan tak terduga Lintang. Rio mulai menawarkan buku-buku yang ia miliki, terutama tentang algoritma dan data. Lintang menerima dengan anggukan kecil, tatapan matanya berbinar. Rio menjadi satu-satunya yang tahu sebagian kecil dari rahasia Lintang. Kepercayaan mulai tumbuh di antara mereka, sebuah koneksi yang tak terucap. Lintang mendengar desas-desus tentang tim Olimpiade Sains sekolah yang kesulitan menyiapkan platform online untuk kompetisi provinsi. Proyek itu macet. Pak Budi sering terlihat gelisah, mondar-mandir di ruang guru, menuntut kemajuan yang tak kunjung datang. Ini adalah celah, sebuah pintu yang bisa ia buka. Diam-diam, Lintang mulai mengerjakan prototipe platform yang bisa digunakan. Ia begadang, mengorbankan jam tidur. Cahaya monitor menerangi wajahnya yang lelah, namun penuh determinasi. Ini bukan hanya tentang kemenangan, tapi tentang pembuktian, tentang mengembalikan harga dirinya yang terenggut. Lingkungan rumahnya yang padat menjadi saksi bisu kerja kerasnya. Suara jangkrik malam dan gemuruh kendaraan sesekali menemani. Ia sering lupa waktu, terlarut dalam dunia kode dan desain. Setiap progres kecil memberinya energi, mendorongnya maju, menguatkan tekad balas dendamnya yang elegan. Wajah lelah Lintang menyiratkan perjalanan panjang, namun di matanya ada percikan api yang tak tergoyahkan. Ia telah membangun fondasi yang kokoh bukan dengan kata-kata, tetapi dengan aksi nyata. Saatnya hampir tiba, saat benih perlawanan ini akan mekar, menunjukkan kekuatannya yang sesungguhnya. Suasana sekolah mencekam. Batas waktu pengiriman platform Olimpiade semakin dekat, namun tim inti masih berkutat dengan masalah yang tak kunjung usai. Kepanikan terlihat di wajah para guru dan terutama Pak Budi yang reputasinya dipertaruhkan. Ketegangan memenuhi setiap sudut ruang guru. Pak Budi mondar-mandir, menelepon sana-sini, frustrasi. Bagaimana ini bisa terjadi? Reputasi sekolah kita. Ia membanting pulpen di meja. Semua mata menatap tim IT yang sudah putus asa. Saat itu, Rio memberanikan diri mendekat. Dengan suara pelan, ia menyebut nama Lintang. Lintang? Dia tahu apa? Pak Budi menatap Rio dengan skeptis. Ekspresi meremehkan terpancar jelas. Namun, tidak ada pilihan lain. Dengan enggan, ia memanggil Lintang. Lintang muncul. Tenang dan tanpa ekspresi, membawa sebuah laptop usang yang entah dari mana. Matanya memancarkan ketenangan aneh. Lintang membuka laptopnya. Di layar, terhampar sebuah prototipe platform yang jauh lebih baik, lebih intuitif, dan bebas bug. Para guru IT tercengang. Pak Budi menatapnya. Ada kerutan di dahinya, mencoba memahami. Ruangan itu sunyi, hanya suara ketikan jari Lintang yang sesekali terdengar saat ia menjelaskan.
Lintang menjelaskan alur kerja, fitur-fitur inovatif, dan solusi untuk masalah yang tak bisa dipecahkan tim sebelumnya. Suaranya rendah, namun jelas dan penuh keyakinan. Setiap kata menunjukkan pemahaman mendalam. Para guru IT mengangguk-ngangguk takjub mengakui keahlian yang tak terduga ini. Pak Budi berdiri di samping Lintang, memperhatikan. Perlahan, ekspresi skeptisnya berubah menjadi keterkejutan, lalu sedikit kekaguman, dan akhirnya rasa malu yang tipis. Gadis yang ia permalukan ini kini menjadi satu-satunya harapan sekolah. Ironi itu menusuknya. Dengan tekad dan kerja keras, Lintang menyelesaikan platform itu tepat waktu. Sekolah berhasil mengirimkan materi kompetisi. Hari pengumuman tiba. Nama sekolah mereka disebut sebagai juara 1. Sorak-sorai memenuhi aula, bendera sekolah berkibar di panggung. Di atas panggung, Pak Budi memberikan pidato kemenangan. Matanya mencari Lintang di antara kerumunan siswa. Ia menyebutkan nama Lintang, memuji kontribusinya, meskipun dengan nada yang sedikit kaku. Ada gurat penyesalan samar di wajahnya, sebuah pengakuan tanpa kata. Lintang berdiri di kerumunan, menatap Pak Budi. Tidak ada senyum kemenangan yang angkuh, hanya tatapan tenang, penuh kepuasan. Ia telah membuktikan diri bukan dengan balas dendam kasar, tetapi dengan kecerdasan dan integritas. Rasa lega dan bangga membanjiri hatinya, menghapus luka lama. Teman-temannya menatap Lintang dengan hormat yang baru. Bisikan kekaguman menggantikan ejekan. Lintang telah mengubah persepsi mereka, tidak hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang arti kekuatan sejati. Ia bukan lagi gadis dengan seragam lusuh, tetapi arsitek keberhasilan, pahlawan diam yang menginspirasi.